Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301008. Di sini saya akan melakukan perubahan terhadap proyek saya, yaitu mata kuliah Pemrograman Framework, yang dimana saya telah melakukannya pada saat kuis beberapa minggu yang lalu. Nah, di sini untuk soal pertamanya itu kita menghapus welcome lab. Terus kita itu memastikan rootnya itu langsung mengarahkan ke halaman beranda. Kemudian untuk di bagian struktur view-nya itu pada perintah Bapak itu disuruh isinya cuma layout dan page. Nah, di sini saya sudah melakukan perubahannya, dan di sini saya langsung melakukan perubahan itu di GitHub, di Git commit untuk di soal quiz yang pertama. Nah, di sini saya sudah menghapus untuk welcome back-nya. Di sini dia udah delete, filenya itu udah nggak ada. Nah, kemudian di sini dia memintakan rootnya itu langsung mengarahkan ke halaman beranda. Nah, di rootnya ini saya sudah mengubahkan rootnya. Sebelumnya itu rootnya dashboard. Kemudian di sini saya menggantikan perubahannya itu dia langsung return view-nya itu ke guest beranda. Terus untuk pemanggilannya itu di guest controller. Kemudian yang merah ini perubahan sebelum saya menggantinya. Kemudian selanjutnya itu ada disuruh untuk mengurangkan link atau sidebar atau header yang nggak perlu. Kemudian di sini saya sudah melakukan perubahannya juga. Nah, sebelumnya kan di sini dia meminta struktur di filmnya itu ada layout sama page aja. Nah, sebelumnya itu di dalam research view-nya itu ada page sama guest. Nah, untuk layoutnya itu belum ada. Di sini tuh page-nya itu ada beberapa isi agenda, beranda, berita, dan lain-lainnya. Nah, untuk guest-nya itu juga ada isi beranda seperti ini. Nah, kan di soalnya dia minta untuk dirapikan. Nah, di sini saya sudah melakukan perubahannya itu. Nah, untuk contohnya di sini aja saya ambil. Nah, di sini kan research view-nya itu dia diminta ada layout dan page. Nah, di dalam layout-nya itu parsial yang udah kita lakukan terhadap CSS, header, sama JS-nya. Nah, terus untuk di dalam page-nya itu baru kita letakkan outnya ini untuk login sama register yang telah kita buat. Jadi kita saat kita login dan regis itu dia bisa terhubung. Kemudian di sini ada untuk CRUD, data warga, nih user, maksudnya user untuk database yang telah kita lakukan saat login. Jadi pas kita login itu dia akan pergi ke user. Jadi data-data yang telah kita masukkan atau akun yang telah kita loginkan itu dia masuk ke user. Nah, untuk di user ini nih isinya itu ini ya. Tapi ini karena belum masuk ke soal, saya belum menjelaskannya. Kemudian nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 itu di sini soalnya meminta untuk menambahkan icon, terus kemudian untuk guest itu dia menambahkan halaman baru about. Nah, di sini saya sudah melakukan perubahan commit-nya untuk soalnya.
Nah, di sini kan dia untuk memintakan nambahan gambar. Nah, di sini untuk halaman about saya itu dia ada di resource view about.blad.php. Nah, sebelumnya itu untuk backgroundnya itu URL-nya itu belum ada, jadi gambarnya itu nggak akan bisa nampil. Nah, setelah saya melakukan perubahan, saya meletakkan URL gambarnya tersebut di dalam background ini. Nah, setelah kita masukin URL-nya itu, otomatis untuk tampilan about-nya itu dia menampilkan gambar. Nah, kemudian di sini dia juga meminta mendeskripsikan dari web itu berisikan tujuan atau alur itu seperti apa. Nah, di sini saya juga udah melakukan perubahan untuk deskripsinya itu. Nah, sebelumnya itu saya memang belum menggunakan untuk isi deskripsinya. Nah, jadi setelah saya melakukan perubahan itu, saya mengisi dari about.blad-nya itu dengan seperti ini. Nah, di sini saya memberisikan tujuan dari portal tersebut sesuai project Bina Desa saya. Kemudian di sini dia juga memberitahukan alur aksesnya itu. Dan kemudian di sini dia juga menggunakan end section. Kita di mana-mana selalu menggunakan section dan berakhiran dengan end section agar saat dipanggil itu dia selalu terhubung. Nah, selanjutnya di soal ketiga, di sini meminta untuk buat fitur floating button WhatsApp. Di sini saya juga udah melakukan perubahan commit untuk soal quiz 3. Nah, di sini kita itu menambahkan footernya itu. Nah, di sini ini untuk floating WhatsApp-nya. Jadi kita saat menggunakan ini nanti dia tuh akan ada button di ujung bawah, itu terserah di mana kita meletak, tapi sesuai dengan yang saya buat itu dia meletaknya di bagian bawah ujung kanan. Jadi saat kita ngeklik button WhatsApp itu dia akan mengarahkan ke root WhatsApp tersebut. Sebelumnya di sini saya ada kesalahan untuk melakukan perubahannya. Nah, setelah saya melakukan perubahan, dia baru di sini perubahannya. Nah, di sini sebenarnya hampir sama aja, tapi kemarin itu juga ada error. Tapi setelah melakukan perubahan di sini dia udah bisa. Kemudian untuk soal nomor 4, di sini meminta melakukan partial view yang seperti include, terus layout. Nah, di sini juga saya udah melakukannya untuk soal nomor 4. Nah, untuk nomor 4 itu Nah, sekarang di sini saya akan mendemokan webnya. Untuk pemanggilannya itu dia portal_.gas.
Nah, saat kita melakukan pemanggilan tersebut, dia akan mengarahkan ke halaman tentang sesuai soal yang diminta tadi dan berisikan tentang deskripsi. Nah, di sini saya masih tampilan biasa aja. Nah, di sini dia memiliki tujuan dan alur akses atau dia deskripsi sesuai soal. Nah, di sini ada halaman home, terus profil, terus kemudian kategori berita. Nah, di sini kan CRUD-nya ada 3, CRUD data warga, user, dan project. Nah, untuk kategori berita ini CRUD Project Bina Desa Saya. Ini sama seperti sebelumnya. Untuk CRUD-nya kita bisa menambahkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di berita ini masih kosong. Nah, di sini untuk tambah data. Ini ada data user, data warga. Ini data user ini kita seperti harus login dulu. Kita regis dulu ya. Di sini nggak bisa karena username itu udah ada. Nah, setelah kita berhasil masuk, nah di sini tuh dia akan menampilkan data usernya. Nah, di sini saya kan login sebagai Alia. Nah, di sini tuh kita ada tampilan untuk edit profilnya. Nah, seperti ini. Di sini dia ada riwayat terakhir loginnya. Terus di sini saya menggunakan disable. Kenapa menggunakan itu? Jadi saat kita login itu maksudnya login kita sendiri, jadi kita tidak bisa menghapus, ibaratnya menghapus diri kita sendiri. Tapi saat untuk user yang lain itu kita bisa menghapusnya, tapi untuk diri kita sendiri itu dia tidak bisa. Nah, dia itu seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa logoutnya. Nah, jadi tampilan akhirnya itu seperti ini. Emang belum terstruktur rapi, tapi ini saya menyesuaikan dengan perintah soal yang telah diberikan oleh Bapak. Mungkin sekian penjelasan project dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.